Coba masuk nih. Coba. Oke. Ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua untuk kita semua. Yang terhormat para peserta DMM yang berbahagia, pada pagi hari ini kita kembali bertemu secara virtual pada acara DMM edisi kedua bulan Agustus tahun 2021. Salam hormat kami haturkan kepada beliau Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, beliau Bapak Dr. Ahmad Kasimu MPD, yang nanti akan bersama-sama berbincang dengan kita terkait dengan administrasi kependudukan dan kebijakan-kebijakan kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah bergabung dan meluangkan waktunya untuk kembali berbincang-bincang pada acara DMM pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya kita bisa kembali mengadakan Zoom meeting pada pagi hari ini untuk kita kembali berbincang-bincang terkait dengan kebijakan kependudukan dan produk dari Disdukcapil Kabupaten Purworejo. Kemudian ini nanti kita teriring doa dari awal, pertengahan, hingga akhir agar kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pada acara kali ini, DMM pada pagi hari ini akan mengambil beberapa tema, poin-poin tema yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan sukses perekaman EKTP dari Disdukcapil. Kemudian nanti akan disampaikan terkait dengan program GERTAK, Gerakan Cetak Serentak Akta Kelahiran. Kemudian yang ketiga nanti akan disampaikan pula tentang buku pokok pemakaman. Kemudian yang keempat tentang perkembangan dari kegiatan reformasi birokrasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, bahwasanya Dukcapil untuk tahun 2021 ini telah mengikuti beberapa penilaian untuk RB, kemudian PMPZI, kemudian penilaian terkait dengan evaluasi pelayan publik, serta inovasi GERTAK yang masuk ke dalam KIPP di kontes inovasi pelayan publik Provinsi Jawa Tengah. Saya kira dari kami cukup sampai di sini dulu, nanti kita akan kembali berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo. Monggo Pak Kasinu, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang saya hormati dan yang saya banggakan, saya doakan semoga semuanya tetap sehat dan tetap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di sekitar kita, khususnya warga masyarakat Kabupaten Purworejo di bidang administrasi kependudukan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dengan harapan kita semua selalu mendapatkan syafaatnya, khususnya syafaat pada yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, selamat bergabung kembali, bertemu kembali di acara Dukcapil Menyapa Masyarakat melalui Zoom pada hari ini. Atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas atensinya, atas waktunya yang diberikan untuk bisa bersama-sama bergabung dengan kami dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat kita, khususnya di bidang administrasi kependudukan tanpa ada halangan suatu apapun.
Ibu dan Bapak yang saya hormati, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah menginformasikan pada masyarakat di desanya masing-masing untuk segera melakukan perekaman KTP elektronik. Sudah mulai nampak sekali tiap hari kita seluruh Kabupaten Purworejo bisa kami lihat sekitar 490 sampai 600 yang melakukan perekaman KTP elektronik. Insya Allah kalau ini bisa kita pertahankan, mudah-mudahan 41.000 yang harus kita rekam itu bisa tuntas pada awal tahun 2022. Harapan kami seperti itu. Nah, kenapa ini bisa kami prediksi kalau ini nanti bisa setiap hari 500, terus kan hanya butuh sekitar 80 hari kerja, sehingga awal 2022 insya Allah sudah tuntas. Mudah-mudahan ini bisa lanjut terus setiap hari sekitar 400 sampai 600 warga Purworejo melakukan perekaman KTP elektronik. Selanjutnya, bagi warga masyarakat Purworejo yang karena kesibukannya tidak bisa hadir di kecamatan pada hari Senin sampai Jumat, silakan datang ke kantor kabupaten pada hari Sabtu dan Minggu pagi. Dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melayani perekaman KTP elektronik untuk hari Sabtu dan hari Minggu bagi warga Purworejo yang karena sesuatu hal tidak bisa hadir pada hari Senin sampai Jumat di kecamatan terdekat atau di dinas kabupaten. Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk perekaman KTP elektronik ini tidak harus di kecamatan masing-masing. Jadi kita bisa melayani di luar kecamatan domisili. Jadi tergantung Bapak Ibu masyarakat desa akan ke kecamatan yang terdekat dari desanya, monggo itu akan tetap bisa dilakukan perekaman KTP elektronik. Selanjutnya Bapak Ibu, kaitannya dengan program Gertak, saya ucapkan juga terima kasih pada warga masyarakat Kabupaten Purworejo, Bapak Ibu Kepala Desa yang sudah menuntaskan untuk program Gertak usia lebih dari 60 tahun maupun yang 0-18 tahun. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal soleh bagi Bapak Ibu semuanya, dan bagi desa-desa yang sudah tuntas untuk warganya yang 60 tahun lebih dan warganya yang 0-18 tahun, kami persilahkan untuk mencoba sebagai piloting project untuk semua warga di desanya kalau bisa dibuatkan akte kelahiran menggunakan pola Gertak. Ini insya Allah lebih bermakna bagi kita karena sebetulnya di administrasi kependudukan itu yang paling organ itu pertama itu akta kelahiran. Kalau akta kelahiran itu sudah oke, semua warga sudah punya, kemudian perekaman KTP elektronik. Kalau ini sudah, insya Allah semua pelayanan publik yang lain itu mudah. KK itu gampang sekali, dan surat-surat yang lain mudah sekali kalau dua kegiatan itu sudah dimiliki. Yang pertama itu sudah memiliki akte kelahiran, yang kedua sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Nah ini sudah bagi warga Kabupaten Purworejo yang usia 14 tahun sudah diberi kesempatan untuk melaksanakan perekaman. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sehingga kalau itu dua itu sudah dilakukan oleh masing-masing warga atau sudah dimiliki oleh masing-masing warga, insya Allah pelayanan publik yang lain itu akan sangat mudah diperoleh oleh warga Kabupaten Purworejo. Nah, selanjutnya ada perintah dari Pak Menteri Dalam Negeri melalui Pak Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Profesor Dr. Yudan Arifatullah SHMH, bahwa di masing-masing desa itu diharapkan memiliki buku pokok kematian.
Nah, buku pokok kematian itu mestinya tiap desa itu ada buku pokok pemakaman, maaf. Itu di tiap desa itu mestinya dibuat dan itu nanti akan dibuatkan satu apa ya grup WA seperti Gerta atau mungkin menyatu dengan Gerta agar peristiwa kematian yang ada di masing-masing desa itu segera bisa dilakukan input melalui siak relasi yang ada di desa untuk segera kita terbitkan dokumen akte kematiannya. Nah, kegiatan inovasi Pak Subur yang ada di Purworejo ini ternyata sangat bagus dan didukung oleh pemerintah pusat dengan pemerintah pusat dengan menerbitkan surat edaran melalui Pak Dirjen untuk masing-masing desa membuat buku pokok kematian dan segera melakukan input atau pelaporan peristiwa kematian itu ke Disduk Capil untuk segera diterbitkan dokumen akte kematian. Nah, terkait dengan ini maka kami sudah mengirimkan surat kepada masing-masing desa untuk segera melakukan pengiriman data siapa yang diberi tugas oleh Bapak Kepala Desa atau Kepala Kelurahan untuk mengurusi peristiwa kematian di desanya itu sehingga mencatatkan peristiwa kematian itu dalam buku pokok pemakaman. Nah, mudah-mudahan surat kami yang sudah kami kirim segera ditindaklanjuti dan nanti akan segera kita lanjutkan dengan sosialisasi atau pelatihan bagaimana mengisi format buku pokok pemakaman yang ada melalui Zoom. Nanti akan kita buat per kecamatan seperti pada saat kita sosialisasi program Gertak yang beberapa waktu yang lalu kita lakukan. Saya yakin dengan ini nanti kita akan bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat lagi terhadap penerbitan dokumen akte kematian berdasarkan dari buku pokok pemakaman yang ada di masing-masing desa. Nah, Bapak Ibu, pada tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dengan melakukan berbagai inovasi-inovasi itu, salah satu inovasi kita ikut lombakan, kita ikutkan dalam lomba tingkat Provinsi Jawa Tengah, yaitu inovasi Gertak. Harapan kami, inovasi Gertak ini mampu memberikan kemudahan kepada warga Kabupaten Purworejo yang belum memiliki akta agar bisa segera mendapatkan akte kelahiran. Dengan program Gertak itu, harapan kami warga menjadi lebih mudah dalam memperoleh dokumen akte kelahiran. Kesan yang kemarin membuat akte itu susah, persyaratannya itu banyak dan berbelit-belit, mudah-mudahan bisa hilang melalui program Gertak. Nah, program Gertak itu seperti apa? Program Gertak itu adalah warga Kabupaten Purworejo yang belum memiliki akta tidak perlu secara aktif mengurus akta kelahiran ke kantor kabupaten atau kecamatan. Justru kita berbalik. Justru dinas kabupaten atau kecamatan yang membuatkan persyaratan-persyaratan. Kemudian dicetak di desa, kemudian setelah dicetak, diverifikasi. Setelah diverifikasi, dimintakan tanda tangan kepada pemohon atau subjek akta. Insya Allah dari verifikasi yang sudah ditandatangani oleh subjek akta dan Bapak Ibu Kepala Desa maupun Sekdes maupun dua perangkat sebagai saksi,
dokumen-dokumen tersebut bisa segera dikirim ke kami dan kami bisa segera menindaklanjuti dengan penerbitan akte kelahiran. Alhamdulillah, nampaknya ini sudah mulai jalan terus. Dari target 127.000 ini alhamdulillah sudah ada 58.000 yang sudah input. Tinggal mohon dibantu untuk diverifikasi ke si subjek atau orang tua subjek apa, sehingga kami bisa segera mendapatkan dokumen persyaratan yang sudah ditandatangani oleh masing-masing pemohon maupun saksi maupun kepala desa dalam rangka menyesuaikan dengan Permendagri 109/2019 yang tidak bisa kita langgar saja, tapi harus kita patuhi aturan itu untuk menerbitkan sebuah akte kelahiran. Saya rasa ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan program-program yang kami sampaikan tadi bisa berjalan semuanya. Pertama, perekaman KTP bisa sukses, kemudian Pak Subur bisa sukses, kemudian buku pokok pemakaman bisa jalan, kemudian gertak juga bisa jalan. Insya Allah kita akan menjadikan pelayanan di Dukcapil bisa membahagiakan masyarakat. Saya rasa ini waktu kami kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, matur nuwun Pak Kadin atas bincang-bincangnya yang disampaikan pada pagi hari ini. Ini tadi sudah mengambil beberapa poin di atas. Monggo silakan kita buka termin untuk saling berbincang dari Bapak Ibu peserta DMM semua. Bisa pertanyaan diajukan secara langsung ataupun lewat chat yang ada di aplikasi Zoom ini. Semonggo. Ada yang mau dipertanyakan mungkin atau disampaikan, karena ini DMM ini merupakan media tidak hanya menyapa, tidak hanya Dukcapil menyapa masyarakat, tetapi DMM ini merupakan Dukcapil mendengar masyarakat pula. Jadi ada mungkin masukan atau apa bisa disampaikan dalam forum ini terkait dengan dokumen kependudukan. Monggo dari Pemdes Pakis Rejo mungkin. Atau dari mana yang lain? Ya, jika belum ada, dari saya ini baru saja menerima bisikan titipan dari Ketua Tim Reformasi Birokrasi di Dukcapil kaitannya dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadin pada poin keempat, bahwa Dukcapil ini mengikuti kontes inovasi pelayanan publik terkait dengan gertak dan evaluasi pelayanan publik dengan Kementerian Pan-RB. Kemungkinan nanti kami akan membagi link kepada Bapak Ibu yang kebetulan ikut atau derek dalam acara DMM ini untuk bisa memberikan penilaiannya terkait penilaian reformasi birokrasi dan zona integritas yang dilaksanakan oleh Disdukcapil. Kami dari tim RB mohon kepada Bapak Ibu sekalian, jika nanti kita kirimkan link, tolong kami dibantu untuk diberikan jawaban ke arah yang progres baik. Karena apa? Disdukcapil tahun ini mewakili pemerintah Kabupaten Purworejo untuk penilaian di tingkat Kementerian Pan-RB untuk zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Jadi tolong nanti Bapak Ibu yang kemungkinan dari peserta DMM ini mendapatkan link dari Kementerian Pan-RB, kami mohon nyuwun tulung untuk bisa mengisi dengan isian yang baik. Bapak Ibu, bagaimanapun juga Disdukcapil untuk membawa nama Kabupaten Purworejo di tingkat nasional. Seperti itu. Kembali ke ini masalah kependudukan. Ini sudah ada dari chat yang masuk dari Pemdes Sambeng, saya akan bacakan. Tapi sebelumnya saya akan memberikan apresiasi terhadap Kelurahan Paduroso, Pak di Kelurahan Paduroso ini luar biasa karena setiap DMM yang pertama kali kita lihat adalah Kelurahan Paduroso. Mantap Pak Paduroso. Kemudian yang kedua, saya akan bacakan ini pertanyaan dari Pemdes Sambeng.
program Gertak kapan berakhirnya, Pak? Nah, monggo Pak Kadin, ini kaitannya dengan kebijakan program Gertak kapan berakhirnya. Monggo. Program Gertak saya informasikan selama masih kita bisa lakukan, kita lakukan program Gertak. Tapi nanti kalau dari pemerintah pusat atau kebijakan lain kami tidak bisa atur. Nah, kapan kebijakan dari pusat itu akan berubah atau akan berbeda, mudah-mudahan tetap mengizinkan untuk Gertak ini kita lakukan. Jadi program Gertak itu selama tidak disalahkan oleh pemerintah pusat dan regulasinya masih membolehkan, sekaligus jaringannya masih diperbolehkan untuk pelaksanaan program Gertak, insya Allah program Gertak ini jalan terus sampai semua masyarakat Purworejo ini memiliki akte kelahiran. Kami memang menginginkan agar 100% warga Purworejo ini semuanya memiliki akte kelahiran. Tidak dibatasi usia 018 maupun lebih dari 60. Karena akte kelahiran ke depan menjadi salah satu dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh semua warga Purworejo. Kalau sekarang kan baru KTP ya. Tapi nanti ke depan menjadi akte kelahiran dan perekaman KTP itu yang harus segera dilakukan. Perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu semuanya bahwa Purworejo tahun ini insya Allah ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai kabupaten kota, salah satu kabupaten kota yang melaksanakan siak terpusat. Nah, mudah-mudahan di siak terpusat itu akte kelahiran masih bisa, program Gertak masih bisa kita lakukan melalui input yang ada di dinas maupun di kabupaten maupun di kecamatan untuk dilakukan cetak mandiri di desa, segera lakukan verifikasi sehingga kalau cara-cara ini masih bisa dengan siak terpusat, insya Allah program Gertak ini tetap dilanjutkan. Saya rasa ini Mas Sampai matur nuwun, monggo Mbak Sinum. Ya, Pak Kadin. Jadi program Gertak masih tetap berlanjut sepanjang belum ada aturan atau kebijakan lain yang mengatur dari pusat. Seperti itu, ya Pak Kadin. Ya. Monggo untuk para peserta yang lain, ada yang melambaikan tangan atau bertanya lewat chat. Di luar tema dari 4 hal ini juga tidak apa-apa Bapak Ibu, tetapi tetap terkait dengan dokumen kependudukan. Semoga tetap dibuka untuk bincang-bincang pada pagi hari ini, DMM kali ini. Ya, belum ada yang bertanya. Oh ya, siap Pak dari Pemdes Gunung Condong. Mas siapa nggih? Monggo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kadin, saya Imam Khairi dari Pemdes Gunung Condong. Yang pertama kami sampaikan Gertak desa kami alhamdulillah sudah 100% Pak. Sudah selesai dan terima kasih piagam yang diberikan dari Dukcapil Kabupaten Purworejo. Yang kedua, kami alhamdulillah juga sudah melaksanakan program Pak Subur. Mungkin pas hari Sabtu Minggu itu kami juga sering meminta, alhamdulillah juga terlaksana. Kemudian terkait dengan program Pak Subur ini Pak, yang banyak teman-teman itu belum memahami. Nah, karena kami juga jalurnya baru jalur istilahnya Japri kan Pak. Nah ini belum ada istilahnya apa yang belum ada wadahnya lah untuk mengajukan
program Pak Subur ini. Kalau akte kelahiran, akte kematian kan sudah ada grupnya itu di khusus penanganan akte kematian dan akte kelahiran. Namun ketika jam atau hari libur itu grup itu kan ditutup karena memang secara pelayanan untuk akte kematian maupun akte kelahiran kan di hari kerja. Namun untuk Pak Subur ini yang belum ada wadahnya. Nah, mohon terkait dengan itu karena tidak mengenal waktu, kadang Pak Subur itu kadang malam, kadang pagi, kadang tidak mengingat hari masuk atau hari libur. Nah, itu mohon dibuatkan wadah ataupun grup tersendiri bagi yang desa-desa akan melaksanakan program tersebut. Yang terakhir, kami alhamdulillah sudah berpartisipasi di link yang dari Kemendagri, Pak Kadin. Kami sudah mengisinya kemarin. Alhamdulillah sudah kami juga memberikan apresiasi luar biasa untuk Dinas Dukcapil Kabupaten Purworejo yang pelayanannya semakin baik. Demikian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Pak Imam Khoiri, Pemdes Gunung Condong, itu yang menyatakan bahwa 100% gertaknya sampun nggih Mas nggih, karena kemarin juga sudah mendapatkan sertifikat dari Disdukcapil Kabupaten Purworejo untuk gertak 100%. Kemudian Pak Subur ini juga jalan karena kita juga bisa melihat di grup Siak Relasi Bruno itu banyak kan emang non sewu di Gunung Condong emang sangat aktif untuk ketika ada yang meninggal warganya langsung dibutuhkan atau lewat Subur. Kemudian yang tadi terima kasih Mas memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Disdukcapil Kabupaten Purworejo. Semoga dengan apresiasi dari panjenengan juga nanti akan menumbuhkan kami untuk bisa semakin berbenah diri. Terkait dengan tadi wadah untuk sebenarnya wadah untuk apa? Inovasi Pak Subur ini sudah ada terkait dengan itu ada grup Siak Relasi Bruno, kemudian ada Korwil, grup Korwil itu sebenarnya sudah ada Mas. Memang kemudian panjenengan dari pemerintah desa itu lebih untuk bisa japri ya, kalau ada yang meninggal itu bisa japri ke salah satu pegawai kita yang mengurusi terkait dengan akte kematian tersebut. Mungkin kaitannya dengan ini untuk disampaikan dilanjut oleh Pak Kadin, Pak. Matur nuwun Mas Imam atas apresiasinya luar biasa. Saya salut dengan Mas Imam. Gunung Condong Bruno sudah selesai atau tuntas untuk program gertak 60 tahun maupun 018. Mudah-mudahan dilanjut Mas, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk semua umur ya, yang belum memiliki akte dengan menggunakan pola gertak nanti bisa dibuatkan akte untuk seluruh warga Gunung Condong. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan kebahagiaan dari pemberian akte kelahiran yang dilakukan oleh Mas Imam ya. Selanjutnya untuk Pak Subur. Pak Subur itu sebenarnya bisa dilakukan input melalui Siak Relasi Desa. Jadi Siak Relasi Desa yang sudah diinstal VPN-nya untuk segera dimanfaatkan saja untuk program Pak Subur. Jadi setiap peristiwa kematian di desa Bapak yang ada di desa atau di kelurahan bisa segera lakukan input laporan kematian itu melalui Siak Relasi, kemudian dicetak F229-nya, setelah itu ditandatangani, segera di-upload lagi ke kami, nanti kami akan segera melakukan proses untuk penerbitan dokumen akte kematiannya. Nah,
kadang-kadang memang kalau itu posisinya hari Sabtu dan Minggu, ini memang perlu pemberitahuan ke kami, karena masing-masing petugas kami itu kan ada, mungkin pas ada acara keluarga, sehingga mungkin tidak sempat buka HP atau siak relasi yang terkait dengan Pak Subur, sehingga kalau ada Japri kan nanti insya Allah menjadi lebih cepat penanganan. Semua saja kepala desa, Bapak Ibu, kalau setelah melakukan input, kalau itu hari Sabtu dan Minggu, segera melakukan Japri ke kami, insya Allah nanti kami dengan cepat akan menindaklanjuti, tidak pandang itu hari Sabtu, Minggu, siang, malam, pokoknya begitu ada Japri, biasanya teman-teman sudah melakukan respon terhadap Japri-Japri itu ya. Ya, saya rasa grup-grup siak relasi bisa dimanfaatkan untuk ini. Ya Mas Imam nggih, matur nuwun, apresiasinya luar biasa. Nggih. Monggo dilanjut Mbak Simon. Ya, terima kasih Pak Kadin pencerahannya. Jadi kita bisa mengaktifkan, jadi bisa media siak relasi untuk bisa digunakan untuk pelaksanaan dari inovasi Pak Subur ini, seperti itu. Selamat datang juga ini dari untuk Pemdes Tegalrejo sudah hadir. Terima kasih, walaupun terlambat tidak apa-apa. Saya akan bacakan lagi. Kalau ada yang bertanya langsung, monggo. Kalau belum, saya akan bacakan dari chat yang sudah masuk dari Pemdes Pakis Rejo. Pakis Rejo ini. Selamat pagi Pak Kadin, mau menanyakan untuk buku catatan pemakaman di tingkat desa, adakah format resmi dari Disdukcapil? Kalau ada nanti bisa di-share di grup Korwil 2 Siak Relasi. Kami dari Pemdes Pakis Rejo juga memberikan apresiasi yang sangat baik untuk tim Korwil 2 yang sudah bekerja luar biasa dalam menerima laporan-laporan terkait dengan pelayanan akta bagi warga desa kami. Matur nuwun Pak Kadin. Ini dari Pakis Rejo Pak, apresiasi untuk Korwil 2 dalam pelayanannya kaitannya dokumen kependudukan, serta mohon untuk adakah format nanti mungkin mau disampaikan. Monggo silakan Pak. Nggih, matur nuwun dari Pemdes Pakis Rejo Banyu Urip terkait dengan apresiasi Bapak, saya ucapkan terima kasih juga. Nah, terkait dengan buku pokok pemakaman, memang dari Pak Dirjen Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan format. Nanti insya Allah akan kami share ya untuk buku pokok pemakaman. Nanti surat dari Pak Dirjen dan format buku pokok pemakaman nanti bisa di-share melalui masing-masing grup di siak relasi desa. Ya, nanti kita share. Matur nuwun Mas, terima kasih. Ya, jadi nanti formulir buku pokok pemakaman itu nanti kita akan share melalui masing-masing grup siak relasi atau grup wilayah-wilayah yang sudah terbentuk. Kemudian tadi juga Pak Kadin ketiga bahwa nanti akan ada ini tata cara pengisiannya lewat Zoom meeting, nanti kita juga akan adakan itu lebih lanjut, seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan secara langsung, Bapak Ibu. Kalau belum, saya akan lanjutkan membaca chat lagi. Untuk desa dari Pemdes Dewi, untuk data petugas atau pengurus peristiwa kematian, mungkin maksudnya tadi ya, buku pokok kematian, dikirim ke siapa dalam bentuk PDF atau foto atau kirim langsung. Jadi mohon izin ini saya jawab Pak. Jadi nama-nama petugas yang dipersiapkan oleh masing-masing pemerintahan desa nanti bisa dikirimkan melewati grup yang sudah ada masing-masing wilayah. Ada Korwil tadi, Korwil 1, 2, atau kemudian dari grup siak relasi yang ada, atau nanti panjenengan bisa tindak ke kecamatan. Di sana nanti bisa disampaikan nama petugas desanya. Untuk nanti kita data lebih lanjut, kita pool di dinas. Seperti itu, Nji. Saya kira itu. Ada tambahan, Pak Kadin, yang kaitannya dengan... Sudah sampai disampaikan oleh Mbak Sina. Terima kasih. Siap. Bisa dikirim langsung atau nanti lewat siak relasi.
Monggo ada pertanyaan lain? Bisa bertanya langsung. Silahkan. Jika belum ada, nanti saya akan lanjutkan ini dari Pemdes Ngaran. Maaf Nyambi, mohon pencerahan untuk persyaratan pengajuan akta kelahiran, di mana orang tua pemohon sudah meninggal dan orang tua pemohon dari luar daerah atau luar kabupaten dan belum mempunyai akta kematian garis miring surat keterangan kematian. Ini akan dijawab langsung oleh Bu Kepala Bidang Pencatatan Sipil. Bu, monggo Bu. Kaitannya dengan pembuatan akte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat bahagia. Pertanyaan dari Pemdes Ngaran ya, Kali Gesing. Jadi kemarin sebenarnya kita sudah biasa proses seperti itu, Mas perangkat dari Ngaran. Kebetulan ibunya sudah meninggal. Ibunya sudah meninggal ya, Mbak Sinung ya? Terus orang tua pemohon sudah meninggal dan orang tua pemohon dari luar daerah. Persyaratannya sama, yaitu satu, buku nikah orang tua, KK dan KTP orang tuanya. Apabila surat keterangan kelahiran dan apabila orang tua sudah meninggal, nanti bisa dibuatkan surat keterangan kematian dari desa yang sekarang berdomisili. Dimintakan surat keterangan kematian dari desa berdomisili pada saat sekarang. Nah, mungkin itu bisa diajukan dan itu aja sepertinya persyaratan dasarnya itu aja. Dan nanti kalau memang belum paham atau apa bisa langsung kontak langsung dari Kali Gesing langsung ke Korwil bagian Kali Gesing. Itu aja. Dan mungkin dari perangkat Ngaran juga mungkin sudah paham apabila tidak mempunyai surat keterangan kelahiran dari bidan atau rumah sakit bisa diganti dengan SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak dari dasar data kelahiran yang ditandatanganin oleh pemohon dan 2 orang saksi. Dan apabila buku nikah orang tua tidak diketemukan atau hilang, bisa digantikan juga dengan SPTJM pasangan suami istri yang ditandatanganin oleh pemohon dan diketahui oleh 2 orang saksi. Saya rasa untuk membuat akte kelahiran tadi sudah disampaikan sama Bapak Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Purworejo, dan untuk memudahkan warga masyarakat yang mengalami kesulitan yang tadi disampaikan Bapak Kepala Dinas mungkin berbelit-belit karena mungkin belum paham, bukan karena berbelit-belitnya. Mungkin yang disampaikan di sini bahasa berbelit-belit. Oh iya, maksudnya surat keterangan karena orang tuanya sudah meninggal dan meninggalnya mungkin di luar, dan untuk memintakan surat keterangan tidak mempunyai akte kematian orang tuanya, bisa dibuatkan surat keterangan kematian yang ditandatanganin oleh desa setempat. Dan untuk kepengurusan akte kelahiran untuk lebih memudahkan sudah diwadahi oleh Bapak Kepala Dinas dengan program gerakan cetak akte kelahiran baik 60 tahun ke atas dan bagi 0 sampai 18 tahun. Dan itu untuk kepengurusannya bisa langsung melalui desa setempat. Dan itu untuk lebih memudahkan dari pelapor dan 2 orang saksinya sudah tersedia di desa masing-masing. Matur nuwun,
dari Pemdes Ngaran Kaligeseng. Untuk selanjutnya coba mohon dipraktekkan aja melalui siak relasi desa. Matur nuwun. Kami kembalikan waktu kepada Mbak Sinu. Ya, terima kasih Bu Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Jadi intinya tadi jika orang tuanya untuk pembuatan akte kelahiran, jika orang tuanya sudah meninggal dan kebetulan itu orang tua dari luar daerah, tetap nanti Pemdes setempat dalam arti yang sekarang subjek akte akan dibuatkan akte kelahirannya berkewajiban untuk membuatkan F229 sebagai penggantinya ketika akte kematian orang tua belum ada, Pemdes Ngaran. Jadi nanti ketika akta kematian orang tuanya tidak ada, itu bisa digunakan formulir F229 dan Pemdes Ngaran nanti yang membuatkan. Karena akte yang akan, subjek akte kelahiran yang akan dibuat kebetulan merupakan warga Ngaran. Seperti itu. Ada pertanyaan lain dari pemerintah desa yang lain? Belum ada? Boleh pertanyaan langsung? Lambaikan tangan kepada saya. Belum? Belum ada ya? Ya. Kita akan melanjutkan. Masih ada waktu, mungkin dari Pak Kadin atau Pak Kabid Pia akan menyampaikan materi mumpung DMM atau Pak Kabid Davduk rekam KTP kaitannya. Atau Nyon Sewu, ini mumpung ada di forum DMM, ini ada pertanyaan dari SEAK Relasi Kecamatan Banyu Urip, nanti bisa untuk pembelajaran kita bersama. Untuk lansia, pembaruan KK kok hilang di KK baru? Apakah karena belum rekam EKTP? Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan ini mungkin teknis sekali, tetapi ini sering dihadapi oleh Bapak Ibu yang ada di pemerintahan desa terkait dengan permohonan warganya. Monggo untuk bisa dijawab oleh Pak Sur atau Pak Kabid Davduk. Ini kaitannya dengan lansia pembaharuan KK kok hilang di KK baru. Apakah karena belum rekam EKTP? Kita nanti akan dijawab. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan lansia yang datanya ke hidden, istilahnya tidak hilang, itu karena yang bersangkutan itu sudah wajib KTP tapi tidak melakukan perekaman KTP lebih dari 5 tahun sehingga data orang tersebut ke hidden di kita. Sehingga di dalam KK-nya apabila ada pencetakan KK baru, data orang tersebut tidak akan muncul di dalam kartu keluarganya. Itu bisa langsung kita aktifkan bahwa yang bersangkutan itu masih aktif dan langsung dilakukan perekaman KTP-EL. Itu langsung aja lapor ke kita dan langsung dilakukan perekaman KTP-EL sehingga nanti akan kita aktifkan kembali datanya tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Sur. Jadi kalau ada permasalahan yang sama dengan tadi yang diajukan di SIAK Relasi Banyu Urip seperti tadi, ini penyelesaiannya dengan seperti itu, tadi sudah disampaikan Pak Kepala Bidang Data. Jadi nanti itu datanya kepala keluarga itu terhidden, jadi harus rekam EKTP. Monggo nanti bisa segera melaporkan ke Disduk Capil untuk bisa segera direkam. Kalau toh itu pun Nyon Sewu, itu sudah lansia dan jompo, nanti tidak bisa
ke Capil langsung ya nanti dengan bersurat, monggo Pemdes setempat untuk mengajukan surat ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perekaman. Nanti tim dari Disduk Capil akan sowan ke Desa Panjenengan untuk merekam warga yang lansia tersebut dan keterbatasan fisiknya tersebut. Mungkin ada lagi yang lain? Izin, Pak. Ya. Ya, dari Pospo. Inyong Ya, B. betul. Ya, sampaikan Mas Asmani nanti biar Pak Kadin Inyong apa siro ya. Monggo. Izin. Inyong W itu Inyong Walsimin. Iya. Oke, izin Pak Kadin, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semua. Mohon maaf, izin tanya terkait dengan permohonan penerbitan ulang akta kelahiran, yang mana akta tersebut NIK-nya tidak sama dengan NIK yang aktif di KK ataupun KTP, sehingga pada waktu itu kami juga pernah menyampaikan di DMM atau apa dulu, saya lupa, sehingga saya ikuti instruksi tersebut untuk mengirimkan berkas aslinya yang sudah saya kirimkan sejak 26 Juli 2021. Tapi sepertinya sampai sekarang kami belum menerima terbitan akta ulang tersebut ataupun menerima konfirmasi lanjutan. Mungkin demikian. Terima kasih. Sudah seperti itu ya. Inyong, Sulistianing Pak mau tanya dulu. Ini kaitannya dengan kutipan keduanya tadi bahwa NIK-nya itu dipakai, jadi kutipan akte kelahiran pada akte yang diajukan Bapak itu kan NIK-nya dipakai oleh orang lain. Jadi kemudian kita harus mengganti NIK-nya di akte kelahiran tersebut. Atas nama siapa nih Pak? Munawir, atas nama Munawir. Iya. Munawir. Ini Pospo Bruno nggih. Iya. Gini Pak Inyong. Jadi akte ini kemungkinan sudah jadi tapi belum dikirimkan ke panjenengan. Seperti itu. Karena di bulan Juli Agustus itu mungkin banyak sekali permohonan akte karena kebetulan bersamaan dengan itu, jadi belum terkirim ke panjenengan. Nanti biar kita cek. Atau kemungkinan yang kedua ada perbedaan di nama orang tua, mungkin seperti itu. Nanti saya akan cek ulang ya. Terima kasih. Nanti akan saya cek ulang. Kemudian Pak Inyong derek grup siap Bruno enggak ya? Nanti kemungkinan kami akan jabri panjenengan. Ada, ya. Ada, oke. Ada. Oke, nggih Pak, nggih. Pak Inyong tunggu WA dari saya ya. Inyong Sulistianing. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Pak Kadin mau menambahkan. Nggih, satu nuwun. Mas Inyong. Nggih, Pak. Ini matur nuwun Pak atas masukannya. Insya Allah hari ini selesai, Mas. Amin. Terima kasih, Pak. Saya sangat sependapat kalau ada NIK yang berbeda antara KTP dengan yang tertulis di akte kelahiran, maka nanti yang dipakai adalah NIK yang ada di KTP. Kemudian nanti aktenya kita terbitkan kutipan kedua dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang ada di KTP. Amin. Insya Allah hari ini selesai. Kalau tidak ada masalah lain ya. Kalau masalahnya itu insya Allah sudah selesainya. Terima kasih. Terima kasih. Kembali ke Mbak Sinung. Matur nuwun Pak Kadin. Ini ada pertanyaan lagi lewat chat dari Lenovo. Ini mungkin bisa warga umum atau bisa juga Pemdes, tidak apa-apa. Jika ingin mengurus KK dengan format terbaru, tetapi KK yang lama hilang, apakah bisa dari Pemdes hanya memberikan print out dari KK BIP di Siak sebagai lampiran? Jika ingin mengurus KK dengan format terbaru, tapi berarti format yang tetapi KK yang lama hilang, apakah bisa dari Pemdes hanya memberikan print out dari KK BIP di Siak sebagai lampiran? Monggo Kepala Bidang Dafduk atau
dari Kepala Seksi Dipdavduk akan menjawab hal ini. Bapak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apabila ada kehilangan kakak, maka mohon untuk melampirkan surat kehilangan dari kepolisian. Dan sebagai datanya dari printout KKBIP diperkenankan. Tapi harus ada surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Monggo yang pakai Lenovo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijawab. Jadi apapun juga intinya kalau dokumen kependudukan kita hilang, yang nomor satu kita harus ingat adalah laporan kehilangan dari kepolisian. Passwordnya adalah laporan kehilangan dari kepolisian. Seperti itu, ya. Lebih lanjut akan saya sampaikan pertanyaan lagi. Maaf mau tanya, ini dari Tapen. Maaf mau tanya, kepala keluarga pergi merantau lebih dari 10 tahun. Belum rekam KTP, kok kakaknya tidak bisa cetak, nggih? Matur nuwun. Ini mungkin pertanyaannya sama dengan yang tadi, nggih, yang kita yang di-share di grup Siak Relasi Banyu Urip dan sudah dijawab sama Pak Kepala Bidang Kepala Bidang Data dan Pihak. Tetapi ini biar lega, Pak Pemdes Tapen ini bertanya. Dia belum rekam KTP-nya, tapi kakaknya dicetak tidak bisa. Terima kasih dari Pemdes Tapen. Karena yang bersangkutan adalah kepala keluarga sudah 10 tahun tidak aktif di dalam elemen data kependudukan, maka elemen data orang tersebut ke hidden. Karena yang bersangkutan adalah kepala keluarga, secara otomatis kakak tersebut juga tidak bisa dilakukan pencetakan. Untuk bisa dilakukan pencetakan harus melapor ke Disdukcapil dan diaktifkan kembali datanya, sehingga kakaknya bisa dilakukan pencetakan ulang. Terima kasih. Pak Sur, Yun Sewu, mungkin ini tadi dikatakan bahwa dia merantau, belum rekam. Bisa nggak di tempat perantauan dia rekam? Pak, ini kaitannya bisa. dengan... Kaitannya dengan belum merantau, belum rekam, sebenarnya untuk perekaman di luar domisili itu bisa dilakukan. Istilahnya tidak harus di Purworejo, tidak harus pulang di Purworejo, tapi bisa di tempat di mana yang bersangkutan merantau, misalkan di Sumatera, di kabupaten kota mana, di mana yang bersangkutan tinggal, itu bisa minta rekam elemen datanya, rekaman EKTP, sehingga datanya aktif kembali. Tapi kalau ini, kejadian ini karena sudah nonaktif, mau nggak mau harus diaktifkan di Purworejo, karena sebagai istilahnya datanya ada di Purworejo domisilinya. Karena sudah nonaktif, maka pengaktifnya harus di Purworejo. Terima kasih. Terima kasih Pak Suryadi. Ini sekaligus menjawab bahwa siapa saja yang boleh rekam di luar daerah itu tentu saja yang datanya masih aktif dan kebetulan dia belum rekam KTP, dia bisa dilakukan perekaman di luar daerah. Tapi kalau datanya sudah tidak aktif, ya dia harus kembali ke daerah asal. Seperti itu kan Pak Surya? Ya, terima kasih. Ini lanjut lagi, ada pertanyaan dari Pemdes. Ini mana ya? Daerah Bayan ini kayaknya nih. Orderto Pharma, Bandung Rejo Bayan. Izin saran, mengingat terkadang ojek online kesulitan mencari alamat sehingga dititipkan di kantor desa, mohon diusahakan di amplop diberi cap atau semacam itu tentang biaya ongkir 8.000 agar perangkat desa yang nganter enak nih. Terima kasih. Monggo Pak, ini kaitannya dengan kebijakan, bisa langsung dijawab, Pak.
harusnya menyalahi aturan lalu memberikan ke desa. Jadi begini Mas, dari Tapen Pituruh nggih. Kalau ada ojek online yang semacam itu tidak usah diterima, itu tanggung jawabnya ojek online sampai ke alamat yang bersangkutan. Kalau nanti ojek online tidak bisa sampai ke titik, itu tidak boleh dititipkan di pemerintah desa, karena itu data pribadi yang harus dilindungi. Sehingga kalau itu dititipkan, itu ojek online-nya yang menyalahi aturan nanti kita tegur. Mestinya kalau tidak sampai ke alamat, berkas itu dikembalikan ke kantor Dukcapil. Nanti Dukcapil akan menghubungi yang bersangkutan untuk diambil secara langsung di Dukcapil. Ngoten mawon Pak nggih untuk pemerintah Desa Tapen. Kemudian tadi yang terkait dengan masalah 10 tahun merantau kemudian tidak bisa dihubungi. Terus bagaimana solusinya? Memang solusi terbaik yang bersangkutan datang ke Dukcapil, kemudian Dukcapil melakukan pengaktifan kembali data yang sudah di-hidden itu, kemudian yang bersangkutan melakukan perekaman, sehingga tidak ada masalah. Nah, kalau ini kan masalahnya perginya merantau, tidak bisa dihubungi, itu apakah masih hidup atau meninggal kan kami tidak tahu. Sehingga silakan dari salah satu yang keluarga yang masih berada di Purworejo untuk datang ke Dukcapil, si istrinya atau anaknya yang paling dewasa untuk datang ke Dukcapil, nanti kita terbitkan KK baru dengan nomor baru tanpa yang bersangkutan yang di hidden itu, insya Allah itu nanti bisa kita lakukan. Jadi yang sudah di hidden itu ya kalau tidak bisa kembali ke Purworejo dan tidak bisa melakukan perekaman, tidak bisa dihidupkan kembali. Jadi mohon maaf, kami nanti mungkin nomor KK-nya kita ubah, tidak nomor KK yang lama, tetapi kita bisa menggunakan nomor baru dengan kepala keluarga, kita ganti. Ya, kita ganti dari anggota keluarga yang masih ada di Purworejo. Karena tidak bisa dihubungi, kita tidak bisa seperti itu. Tidak bisa komunikasi. Jadi paling bagus menurut saya, kalau bisa komunikasi, yang bersangkutan dihubungi untuk melakukan pengaktifan kembali, kemudian melakukan perekaman. Tetapi kalau tidak bisa dihubungi, paling efektif agar keluarga yang ditinggalkan itu memiliki kakak, ya harus diganti nomor kakaknya. Nomor kakaknya dengan kepala keluarga si ibunya atau putra-putranya yang paling dewasa. Kalau ibunya juga sudah meninggal. Katen mawon nggih Pak nggih, nyuwun pangapunten, mudah-mudahan bisa diatasi ini. Masih bisa ada solusi seperti yang tadi saya sampaikan. Monggo kembali ke Bu Sinu. Ya, jadi sudah ada solusi tadi untuk Pemdes Tapen ya, Pak Tapen ya, tadi solusinya seperti itu. Ini saya akan bacakan pertanyaan terakhir dari Umit. Maaf, warga kami ada yang pindahan dari Sumatera Selatan, Sumsel. Sudah punya kakak Purworejo sekarang, mau bikin KTP, tapi NIK yang di KK ternyata beda dari KTP L-nya yang lama. Mohon solusinya. Monggo Pak. Ya, kembali ke tadi statement kami bahwa jika ada perbedaan nomor induk kependudukan di mana saja, di KK, di akta, di KTP, maka kita kembalikan ke NIK yang ada di KTP EL. Jadi nanti KK-nya kita ubah berdasarkan NIK yang ada di KTP EL. Ngoten nggih? Itu sebagai solusinya. Matur nuwun. Jadi tadi sudah dijawab oleh Pak Kadin, solusinya seperti itu, nanti dikembalikan sesuai dengan NIK yang ada di KTP. Prosedurnya nanti bagaimana, panjenengan kalau untuk yang hal ini karena dia pindahan mungkin bisa panjenengan rawuh ke Dukcapil dengan tetap protokol kesehatan, nanti akan diselesaikan untuk permasalahan panjenengan ini nanti dengan bidang data. Seperti itu. Kemudian ini dari Pemdes Tapen
Nggih, matur nuwun Pak Kadin. Oh ya, yang tadi untuk jawaban atas pertanyaan 10 tahun menghilang tidak diketahui keberadaannya. Tadi sudah ada solusi. Ini sudah pada penghujung acara. Saya akan sedikit membacakan dari apa yang sudah tadi disampaikan bincang-bincang kali ini oleh Pak Kepala Dinas. Yang pertama adalah terkait dengan program sukses perekaman EKTP. Terima kasih kepada pemerintah desa yang ada di seluruh Kabupaten Purworejo yang telah mendukung suksesnya program gerakan perekaman EKTP. Kemudian yang kedua terkait dengan gertak, sepanjang masih belum dibatasi atau kebijakan lain dari pusat yang mengatur tentang gertak ini, monggo silahkan digunakan kesempatannya untuk tetap bisa menggunakan program fasilitas teknik dengan teknik gertak ini untuk mendapatkan akte kelahiran. Kemudian tentang kaitannya dengan Pak Subur, silahkan untuk bisa menggunakan inovasi Pak Subur ketika ada warganya yang baru saja meninggal langsung dilaporkan ke Dukcapil, nanti akan diterbitkan akte kematian sebelum jenazah itu dikubur. Kemudian yang ketiga terkait dengan buku pokok pemakaman, nanti lebih lanjut di Dukcapil akan menyelenggarakan Zoom meeting terkait bagaimana pengisian dan tata cara serta teknis untuk pengisian buku pokok pemakamannya. Kemudian yang keempat terkait dengan penilaian reformasi birokrasi dan kontes inovasi pelayan publik, mohon nanti dukungan dari Bapak Ibu yang kemudian kemungkinan akan kami hubungi melewati kita kirimi link untuk penilaian terkait zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Nanti tolong diisikan dengan isian yang baik untuk membantu Disdukcapil Kabupaten Purworejo dalam di tingkat nasional. Saya kira seperti ini apa yang saya sampaikan. Nanti sebelum acara ditutup, saya akan mohonkan kepada Pak Kadin untuk closing statement. Tapi ini kok ada sudah masuk lagi, Pak. Tuntaskan saja. Saya tuntaskan, tapi setelah ini sampai ketemu di DMM selanjutnya, nggih. Matur nuwun Pak tadi dari Lenovo tadi cari datanya di mana laporan kematian. Yang mana ya tadi ya? Oh ya, ini kaitannya dengan tadi buku pokok kematian. Nanti tadi saya sudah sampaikan, nanti kita akan lebih lanjut akan sampaikan melalui Zoom meeting ya, kaitannya dengan buku pokok kematian. Kemudian ini dari Pemdes Wonorejo atau Wonoroto ini. NIK dan tahun kelahiran beda, apakah bisa NIK-nya disesuaikan dengan tahun kelahiran? Ini bisa tidak Pak Kabit? Ya, tidak bisa. Jadi NIK itu hanya satu kali seumur hidup. Jadi ketika sepanjang sudah ber-EKTP ya sudah, itu NIK tidak bisa diubah-ubah lagi. Seperti itu ya. Saya kira cukup sekian dari saya. Nanti monggo Pak Kadin akan memberikan closing statement sebelum kita mengakhiri DMM edisi kedua bulan Agustus ini. Monggo Pak Kadin. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, mudah-mudahan kita berharap program gertak ini bisa berlanjut terus, walaupun Purworejo ditunjuk sebagai salah satu kabupaten kota yang menggunakan SIAK terpusat bersama dengan 50 kabupaten di seluruh Indonesia. Alhamdulillah Purworejo ditunjuk untuk melakukan SIAK terpusat. Mudah-mudahan dengan ditunjuk sebagai kabupaten yang melaksanakan SIAK terpusat, program-program yang sudah jalan tetap bisa berlanjut dan malah lebih cepat lagi bisa direalisir. Terkait dengan perekaman KTP elektronik, saya sangat berharap mudah-mudahan yang belum melakukan perekaman sementara usia hari ini sudah 14 tahun atau lebih, segera melakukan perekaman di kecamatan, bisa yang terdekat jaraknya, tidak harus dalam satu kecamatan sesuai dengan KK atau KTP domisili. Misalnya sebagai orang Trirejo, mungkin kalau ke Banyuasin terlalu jauh, bisa melakukan perekaman di Kecamatan Purworejo atau melakukan perekaman di kantor kabupaten. Tidak harus ke Banyuasin, Luanu sana. Begitu juga desa-desa yang lain. Kalau di kecamatan lain lebih dekat, bisa saja melakukan perekaman di kecamatan lain.
Dengan membawa apa? Cukup foto KK atau foto KIA. Kalau dua-duanya tidak punya, pas lali, pas lewat, tinggal matur mawon. Kula badhe rekam KTP tapi mboten betul napa-napa, maka tetap bisa dilayani dengan nanti akan ditanya dulu namanya, nama orang tua, tanggal lahir, desa dan sebagainya. Nanti insya Allah dicari bisa kelihatan, bisa ketemu. Nah, kemudian terkait dengan program buku pemakaman, buku pokok pemakaman, insya Allah nanti akan ada sosialisasi lebih lanjut melalui Zoom di masing-masing desa per kecamatan, sehingga kami nanti akan memprogramkan itu dan tunggu lebih lanjut jadwalnya. Jadwalnya. Kemudian terkait dengan pembangunan zona integritas, mohon kami dibantu link yang sudah dikirim oleh teman-teman kami ke Bapak Ibu untuk dibantu diisi dengan dalam rangka memberikan support yang terbaik untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar bisa lolos di pembangunan zona integrasi, zona integritas oleh Menpan, sehingga tahun ini Dukcapil Projo bisa mendapatkan sertifikat sebagai dinas yang WBK, wilayah birokrasi yang bebas dari korupsi. Mudah-mudahan bisa tahun ini kita peroleh dari Kemenpan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ibu Bapak, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan semua yang telah Bapak Ibu sampaikan ke kami menjadi solusi terbaik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Wonosobo, khususnya di bidang administrasi kependudukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai pada penghujung acara. Dari saya pribadi sebagai pembawa acara di pagi hari ini, jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi sebelumnya, Bapak Ibu, silakan untuk meng-on-kan kameranya. Kita akan mengambil gambar bersama dulu. Saya akan hitung dari hitungan 1 sampai 100. Ya. 1, 2, 100. Akhirnya kan disuruh nunggu di sini. Katanya nggak transit. Berarti kan bertahiyah nanti datang besar itu. Kalau enggak. Satu kali lagi, hidupkan kameranya. 1, 2, 100. Ya, cukup. Terima kasih. Sugeng siang.